warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan isi jurnal yang berjudul Analisis Keterampilan Abad 21 dalam Pembelajaran IPS secara daring di SMPIT Miftahul Falah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Ibu Ayu Nurul Amalia, Eskom MPD. Jurnal yang saya akan bahas memiliki abstrak sebagai berikut. Pandemi COVID-19 merubah paradigma pembelajaran konvensional tatap muka ke arah pembelajaran dalam jaringan atau daring. Situasi semacam ini membuat dunia pendidikan mau tidak mau harus segera beradaptasi dengan kondisi yang terjadi. Pendidikan IPS sebagai salah satu mata pelajaran yang berfungsi membantu peserta didik dalam mengatasi problematika kehidupan sosial dan bermasyarakat, memiliki peran penting untuk membantu siswa memiliki keterampilan abad 21 guna mengatasi permasalahan yang terjadi. Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa aspek keterampilan abad 21 telah dikembangkan pada mata pelajaran IPS di SMPIT Miftahul Falah, meskipun penilaian dilakukan tidak secara khusus, melainkan dalam domain learning dan innovation, digital literasi, serta center and life skill. Akan tetapi, komponen keterampilan abad 21 dimasukkan dalam penelitian praktek, produk dan proyek penyesuaian kurikulum 2013. Kesimpulan dalam penelitian ini diperlukan suatu inovasi untuk mengembangkan keterampilan abad 21 yang begitu penting bagi pendidikan anak, bagi peserta didik. Nah, bisa berupa model pembelajaran yang dilakukan ataupun media pembelajaran mobile game sebagai lingkungan belajar yang terpadu. Kemudian latar belakang. Pemerintah Indonesia menetapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang dilakukan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk memutuskan mata rantai pandemi COVID-19. Masyarakat mendukung kebijakan tersebut dengan membatasi pertemuan, pekerjaan, dan bahkan di dunia pendidikan, mengganti aktivitasnya dari belajar tatap muka menuju pembelajaran dalam jaringan. Penggunaan sumber belajar diarahkan pada segala jenis sumber belajar dan peserta didik diharapkan mampu menguasai literasi digital yang merupakan salah satu aspek dalam keterampilan abad 21. Harapan yang ditumpukan pada pembelajaran di abad 21 harus memiliki keterampilan learning and innovation yang terdiri dari critical thinking of problem solving, yang kedua communication, yang ketiga collaboration, dan yang keempat kreatif dan inovatif. Digital literasi terkait kemampuan siswa memilih dan mengolah informasi dari sumber digital seperti dari internet, baik yang diakses menggunakan smartphone atau dari alat bantu lainnya, serta dapat memenuhi tuntutan karir dan life skill di mana dalam kehidupan yang berkelanjutan dibutuhkan kepribadian peserta didik yang berakhlak, jujur, berintegritas tinggi dalam menggunakan keilmuan untuk mengurangi kehidupan selanjutnya baik dalam dunia pekerjaan ataupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembelajaran secara daring membawa implikasi terhadap interaksi sosial di lingkungan sekolah. Interaksi siswa dengan guru dalam hal komunikasi cenderung menurun, bahkan komunikasi verbal antar siswa sudah jarang dilakukan. Komunikasi dilakukan melalui alat bantu teknologi, sedangkan pembelajaran dilakukan terpaksa menggunakan aplikasi seperti Google Classroom dan WhatsApp. Gejala dan masalah sosial yang terjadi dalam lingkungan pendidikan menjadi perhatian utama pendidikan IPS sebagai mata pelajaran yang terintegrasi dari berbagai disiplin ilmu yang dipelajarkan secara terpadu seperti yang diungkapkan oleh Aci Kalin bahwa mata pelajaran IPS
dibelajarkan secara terpadu dari disiplin ilmu sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, psikologi, politik, dan sains dengan tujuan utama mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengatasi gejala dan masalah sosial di lingkungan sekitarnya. Problematika yang terjadi di lingkungan pendidikan khususnya di sekolah dapat diselesaikan ketika peserta didik memiliki bekal keterampilan dasar abad 21 dari sisi berpikir kritis, komunikasi, kerjasama, kreatif, dan memiliki kemampuan literasi dalam bentuk digital. Guna mengetahui lebih lanjut pelaksanaan pembelajaran IPS yang dilaksanakan di SMP IT Miftahul Falah, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam proses dan evaluasi keterampilan abad 21 di masa pandemi yang dikemas dalam pembelajaran daring. Kemudian kajian teori. Beberapa pakar pendidikan telah menyusun dan merangkai aspek pembelajaran abad 21 seperti yang diungkapkan oleh Farisi 2006 bahwa pendidikan abad 21 harus memenuhi aspek learning and innovation, digital literasi, karir, dan life skill. Harapan yang dikumpulkan pada pembelajaran di abad 21 harus memiliki keterampilan learning and innovation yang terdiri dari yang pertama critical thinking of problem solving, yang kedua communication, yang ketiga collaboration, dan yang keempat yaitu creativity and innovation. Ini diungkapkan oleh Ratna Hidayah dan kawan-kawan pada tahun 2017. Kemudian metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang mencoba mengamati secara komprehensif keterampilan abad 21 yang dimiliki siswa dalam kegiatan belajar mengajar atau KBM pada mata pelajaran IPS yang dilakukan secara daring di SMP IT Miftahul Falah. Guna mendapatkan kekuatan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi dalam proses menganalisa data untuk menjelaskan keterampilan abad 21 yang dimiliki siswa di SMP IT Miftahul Falah, yakni melalui data observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Pengumpulan data dengan observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kejadian belajar mengajar mata pelajaran IPS yang dilakukan secara daring. Wawancara dilakukan kepada PLT Kepala Sekolah SMP IT Miftahul Falah tentang kebijakan KBM yang diterapkan selama masa pandemi, kepada guru IPS SMP IT Miftahul Falah untuk mendapatkan data tentang media, metode, sumber belajar yang dilakukan, serta kepada siswa untuk mendapatkan keutuhan data secara komprehensif. Analisis dokumen seperti RPP, silabus, evaluasi harian, mingguan, serta nilai aspek keterampilan dalam rapor dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai aspek keterampilan yang telah dimiliki siswa. Pembahasan. Perubahan belajar dari tatap muka ke dalam pembelajaran dalam jaringan tidak dipungkiri membawa efek psikologis bagi guru dan siswa. Merubah metode pembelajaran yang dilakukan, penyesuaian diri terhadap teknologi yang belum pernah dilakukan sebelumnya, seperti pembelajaran menggunakan Google Classroom, sedikit terkendala pada proses pelaksanaan. Beberapa siswa mengaku kebingungan untuk mengakses tugas dan merasa tidak terbiasa untuk membaca dan mengerjakan tugas tanpa diberikan bimbingan oleh guru. Mengatasi permasalahan tersebut, PLT Kepala Sekolah SMP IT Miftahul Falah, Bapak EJG, memberikan kebijakan tetap mengizinkan siswa yang kesulitan dalam menghadapi pembelajaran daring untuk datang ke sekolah, atau istilah yang digunakan adalah offline, untuk berkonsultasi dengan guru secara langsung dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
Pembelajaran secara daring juga membawa efek kejenuhan bagi siswa dan guru. Semua keinginan bahwa pandemi corona dapat diatasi secara baik oleh pemerintah. Menurut pengakuan R, siswa kelas 9, mengungkapkan bahwa pembelajaran yang dilakukan secara daring dirasa membosankan, tidak seperti di saat pembelajaran tatap muka. Sekarang pembelajaran lebih pada pemberian tugas, merangkum, serta melakukan proyek yang diberikan. Guru IPS di SMP IT Miftahul Falah, yaitu Bapak MM, mengungkapkan bahwa pembelajaran yang dilakukan secara daring dirasa kurang optimal karena pemberian materi melalui video dan pemberian tugas tanpa interaksi langsung dengan siswa dirasa ada yang kurang. Kondisi pembelajaran secara daring disadari akan memberikan efek jenuh bagi kondisi belajar siswa. Penilaian keterampilan dapat dilakukan melalui praktik, produk, proyek, portofolio atau teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Dari ketiga jenis penugasan yang diberikan, beberapa poin penting dalam aspek keterampilan yang dinilai adalah kedisiplinan dalam mengumpulkan tugas sesuai waktu yang diberikan. Kerjasama dapat dilihat dari laporan yang diberikan oleh kelompok yang melakukan tugas proyek, di mana setiap siswa mendapat bagian tugas-tugas yang berbeda dan dikumpulkan menjadi satu. Jika proyek tidak dapat dikerjakan dengan baik, maka tanggung jawab siswa serta kerjasama yang dibangun dalam kelompok tersebut tidak terbangun. Nah, kreativitas dapat dilihat dari penugasan produk dan proyek yang dilakukan. Bila ada beberapa produk atau proyek yang dikerjakan secara menarik dan memiliki keunikan, mendapat poin tambahan bagi bentuk dari kreativitas yang dilakukan oleh siswa. Beberapa tugas dan proyek yang diberikan jika dapat dikerjakan secara baik, maka diasumsikan bahwa siswa mampu berpikir secara kritis dalam menyelesaikan masalah pengerjaan proyek yang diberikan. Evaluasi aspek keterampilan yang dilakukan oleh guru sebenarnya telah mengacu pada aspek learning and innovation dalam keterampilan abad 21 yang terdiri dari critical thinking and problem solving, communication, collaboration, creative and inovative. Hanya saja penilaian yang dilakukan include dalam evaluasi produk dan proyek tanpa memberikan penilaian secara spesifik yang terbagi dalam aspek-aspek learning and innovation. Hasil belajar IPS yang didapatkan selama proses evaluasi pembelajaran daring mengalami penurunan dalam mata pelajaran IPS di SMP IT Miftahul Falah dengan standar kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang ditetapkan pada mata pelajaran IPS sebesar 75. Indikasi ini terlihat dari lebih banyaknya ujian perbaikan yang diberikan oleh siswa dalam aspek pengetahuan. Untuk aspek sikap dan keterampilan terlihat tidak ada perubahan yang signifikan, hanya mengalami sedikit penurunan dan pembelajaran saat tatap muka. Situasi dan kondisi di SMP IT Miftahul Falah tepat untuk mencoba mengaplikasikan games dalam pembelajaran daring saat ini, karena berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada siswa, ditemukan keantusiasan siswa ketika berbicara mengenai games online. Bahkan mereka mengaku sedikitnya bermain game online itu 3 jam per hari. Bila ruang 3 jam ini dapat dimanfaatkan dengan bermain games edukatif yang mampu mengembangkan aspek pengetahuan dan keterampilan, niscaya masalah kebosanan dan penurunan aspek pengetahuan dan keterampilan yang terjadi dalam pembelajaran IPS dapat segera terselesaikan. Kesimpulannya,
Optimalisasi kemampuan keterampilan abad 21 yang dimiliki oleh siswa dapat dilakukan dengan cara mengembangkan model dan media pembelajaran yang secara spesifik dapat mengukur aspek keterampilan abad 21. Alternatif yang dapat diberikan sesuai gaya belajar dan kebiasaan siswa di SMP ITB Miftahul Falah menunjukkan bahwa mobile games dapat menjadi rujukan utama dalam mengembangkan keterampilan abad 21 mata pelajaran IPS secara daring. Kemudian ini merupakan daftar pustaka di mana kami mendapatkan informasi dari data di bawah ini. Cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.